Bocah ini namanya Alex. Ia dan keluarganya merupakan imigran dari Ukraina yang mengadu nasib ke Kanada untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sayangnya, kemampuan mereka hanya dapat membawa keluarga ini tinggal di sebuah kota kecil bernama Ontario. Hari demi hari berlalu, tetapi keluarga Alex belum juga keluar dari jurang kemiskinan. Ayahnya tidak bekerja padahal harus membayar uang tagihan rumah setiap bulan. Hal ini jugalah yang membuat orang tua Alex sering bertengkar. Namun untungnya pada suatu hari, ibu Alex mendapat pekerjaan dari temannya sebagai asisten pegawai bank. Untuk menunjang pekerjaan itu, ibu Alex diberi seperangkat komputer yang diam-diam sering dimainkan oleh anaknya. Secara nggak langsung, Alex pun mempelajari situs-situs internet sampai ia mendapatkan uang dari sana. Karena ekonomi keluarganya yang tidak segera membaik, Alex pun mengumpulkan uang itu untuk persiapan biaya kuliahnya. Permasalahan keluarga Alex semakin buruk. Kedua orang tuanya semakin sering bertengkar, sehingga Alex lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah. Suatu hari, ia mendengar berita tentang komunitas hacker dark web yang dipimpin oleh seorang dengan nama Z. Komunitas ini berhasil membajak bank yang dampaknya dapat mempengaruhi harga saham di dunia. Namun saat ini, Alex tidak memberi perhatian lebih pada berita ini. Dan esok paginya ketika Alex pulang ke rumah, ia melihat ibunya sedang menangis sedih. Ternyata ibunya telah dipecat dari bank sehingga mereka akan kesulitan melunasi tagihan rumahnya. Hal ini menandakan jika mereka akan menjadi gelandangan karena kehilangan rumah. Akhirnya Alex pun memberikan seluruh tabungan kuliahnya kepada sang ibu. Ia meyakinkan sang ibu bahwa ia lebih bahagia jika uangnya digunakan untuk kepentingan keluarganya. Meskipun awalnya sang ibu menolak, ibu Alex pun akhirnya menerima uang itu. Lalu Alex berjanji ia akan mengumpulkan uang lebih banyak lagi. Akan tetapi sejak saat itu, Alex membenci bank karena telah memecat ibunya. Ia merasa bahwa bank telah merusak semua rencana masa depannya. Dan oleh karena itu, ia harus kehilangan seluruh tabungannya. Padahal waktu kuliah sudah semakin dekat. Namun tiba-tiba Alex teringat pada komunitas dark web yang berhasil membobol sistem bank. Ia pun berniat untuk bergabung dalam komunitas itu. Tapi untuk menjadi anggota di sana, ia harus menjalankan satu syarat, yaitu mencuri identitas seseorang melalui kepemilikan kartu ATM. Oleh karena itu, Alex mengincar temannya yang kaya raya sekaligus menyebalkan di sekolah sebagai korban pertamanya. Dan ternyata hal itu cukup mudah sehingga Alex berhasil bergabung dalam dark web ini. Akhirnya, ia pun mulai mencari uang melalui situs tersebut. Information at dark web. Untuk memperoleh uang dari sana, Alex terhubung dengan seseorang bernama Roosevelt. Ia diberi pekerjaan yang mudah, yaitu memasarkan barang-barang ilegal yang ia peroleh dari pasar gelap. Barang-barang itu dijual dengan harga lebih rendah dari harga biasanya, sehingga Alex dapat menjualnya dengan gampang. Selain itu, untuk memperoleh lebih banyak uang, Alex juga membobol situs online yang rentan lalu menjual data para konsumen yang ia curi dari sana. Dan dalam sekejap, Alex telah berhasil mengumpulkan uang 30 juta dolar yang dapat ia gunakan untuk biaya kuliahnya. Setelah itu, Alex pergi ke Toronto dan berjanji akan mengirim uang setiap bulan untuk kedua orang tuanya. Namun sayang, ia belum bisa masuk kuliah karena telat bayar SPP. Dan oleh karena itu, Alex sekarang hanya berpikir untuk melanjutkan kehidupannya dengan mengandalkan internet dan komunitas dark web-nya. Seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya, Alex kembali menjual barang-barang ilegal dari pasar gelap. Namun kali ini ia menggunakan data konsumen yang ia dapat dari internet. Sayangnya pekerjaan ini tak semudah sebelumnya. Orang-orang di Toronto jauh lebih teliti sehingga mereka malah mencurigai Alex akan menjual barang ilegal. Namun ternyata aksi Alex ini mengundang perhatian dari seseorang misterius yang terus mengikutinya dari tadi. Setelah Alex hampir putus asa karena jam tangannya tidak segera terjual, orang ini pun menemui Alex dan mengenalkan dirinya kepada Sai.
Ia pun berkata bahwa ia bisa menjual barang itu dengan harga tinggi, asal Alex memberitahunya untuk mendapatkan barang itu. Dan dalam waktu singkat, saya ternyata berhasil menjual barang Alex. Sejak saat itu, Alex bekerja sama dengan saya dalam bisnis ini. Ia berperan sebagai orang yang akan mendapatkan barang-barang mewah ilegal seperti ponsel, perhiasan, maupun alat-alat elektronik dari pasar gelap. Sedangkan saya adalah orang yang akan menjual barang itu pada para konsumen. Saya juga mengajari Alex untuk lebih percaya diri supaya mereka bisa mendapat lebih banyak konsumen. Kerjasama ini ternyata berhasil membuat mereka mendapatkan keuntungan yang berkelipat ganda. Alex akhirnya bisa memenuhi janjinya untuk mengirim uang bulanan kepada orang tuanya, dan ia juga bisa menabung untuk dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian sudah tiba waktunya Alex untuk masuk kuliah. Namun karena Alex mengingat keinginannya untuk balas dendam kepada bank melalui komunitas dark web, ia pun meninggalkan kuliahnya dan memilih melanjutkan pekerjaannya. Akan tetapi, untuk yang satu ini, Alex akan menjalankan rencananya dengan lebih serius. Ia mengincar para pegawai bank yang korupsi untuk menghukumnya karena telah membuat sistem perbankan tidak adil. Di sini, Sai juga berperan penting karena ia memiliki banyak kenalan untuk menjalankan rencana Alex. Hal pertama yang dilakukan adalah menggunakan black card milik pria Kolombia yang merupakan pegawai bank, lalu menguras habis uangnya di sana. Namun Alex sudah mempunyai feeling jika aksi mereka berbahaya, tapi saya meyakinkan Alex bahwa mereka akan berhasil melakukannya. Malamnya, Alex pun memberanikan diri untuk menyamar lalu menarik uang tunai dari black card itu. Meskipun awalnya merasa tegang, namun ternyata Alex bisa melakukannya dan mereka berhasil mendapatkan banyak sekali uang. Setelah itu mereka berpesta untuk merayakan keberhasilan itu. Namun esok harinya Alex kembali melanjutkan rutinitasnya di dark web dan menemukan kantor bank ibunya dulu. Ternyata bank itu masuk dalam daftar kantor yang mudah dibobol sistemnya. Akhirnya Alex pun berencana untuk merusak sistemnya supaya kinerja bank itu bisa terganggu selama berminggu-minggu. Siangnya, Alex pergi ke bank itu lalu menyamar agar aksinya tidak dicurigai. Ia pun sempat memasukkan virus komputer di sana. Namun sayangnya, aksi Alex ini dapat diketahui dengan cepat oleh petugas keamanan. Dalam waktu singkat, Alex berhasil ditahan oleh bank itu. Alex pun dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan. Sebagai teman, saya datang untuk menemani Alex. Namun ia dibebaskan karena dianggap tidak terlibat dalam kejadian ini. Akhirnya Alex pun harus sendirian berhadapan dengan kepala keamanan bank yang bernama Curtis. Awalnya, Curtis meminta penjelasan Alex terkait USB kecil berisi virus yang dipasang ke komputer bank. Namun karena Alex tidak segera mengaku, Curtis menancapnya akan segera melaporkan kejadian ini kepada polisi. Setelah mendengar ancaman ini, Alex pun memberi tawaran lain. Ia menjelaskan bahwa ia tidak berniat untuk melakukan penipuan maupun pencurian. Ia justru memberitahu bahwa sistem cyberbank ini sangat rentan sehingga mudah dibobol. Makanya Alex menawarkan untuk memperbaiki sistem bank secara gratis, asalkan pihak bank tidak akan membawa perkara ini ke kepolisian. Akhirnya negosiasi ini pun berhasil sehingga Alex dibebaskan dari sana. Ternyata tindakan Alex ini berhasil mendapat perhatian dari para hacker di dark web. Mereka menganggap Alex cukup berani karena biasanya para hacker hanya melakukan aksi ini dari jarak jauh. Esok paginya, Alex tiba-tiba mendapat undangan dari seorang perempuan yang bernama Kira. Ia ingin bertemu dengan Alex karena terkesan dengan aksinya ini. Keesokan harinya, Kira dan Alex pun bertemu. Setelah mereka kenalan, ternyata Kira merupakan anggota dark web yang khusus menangani kasus perbankan. Di sini, ia mengajak Alex untuk bekerja sama demi mendapat perhatian Z sebagai pimpinan dari komunitas ini. Sementara itu, di sisi lain, Sai ingin mereka bekerja sama karena ia yakin jika Kira bisa membawa keuntungan lebih besar untuk bisnis mereka. Setelah mendengar saran dari Sai, Alex pun menyetujui kerjasama dengan Kira. Tanpa disangka, Kira ternyata memiliki jaringan yang sangat banyak.
Ia punya banyak cara untuk membuat kartu kredit palsu dan menggunakan data yang dijual di dark web. Mereka pun melakukan aksi penipuan di banyak tempat dan semakin banyak melakukan transaksi barang-barang mewah dengan menggunakan sedikit penyamaran. Namun lama-lama saya merasa ada sesuatu yang aneh dengan Kira. Orang-orang yang selama ini bertransaksi dengannya bukanlah orang yang mereka kenal. Kira bahkan tidak bisa menjelaskan siapa orang-orang itu. Selama ini hanya memperoleh banyak uang untuk mereka bertiga. Meskipun awalnya saya tidak masalah dengan hal itu, namun lama-lama ia penasaran dan ingin mencari tahu latar belakang Kira. Pada suatu malam, tiba-tiba Kira ngajakin Alex untuk pindah ke Hong Kong. Menurutnya, Hong Kong adalah tempat untuk orang-orang seperti mereka. Sayangnya, Kira tidak mengajak saya, dan ini membuat Alex menolak rencananya. Bagi Alex, saya adalah sahabat terbaiknya, sehingga ia tidak mungkin pergi tanpa saya. Padahal ternyata secara diam-diam, saya mendengarkan rencana itu. Esok paginya, Alex bertemu dengan Roosevelt. Ia berniat untuk bertanya tentang latar belakang Kira. Sayangnya, Roosevelt juga tidak mengetahui tentang itu, dan ia justru memperingatkan Alex supaya berhati-hati dengan orang yang tidak ia ketahui. Siangnya seperti biasa, Alex, Kira, dan saya akan melakukan transaksi dengan klien mereka. Namun kali ini, saya bertengkar dengan Kira karena ia terus mendesak agar Kira mengenalkan klien ini kepada mereka. Akan tetapi Kira terus menolak permintaan saya. Dan oleh karena itu saya semakin mencurigai Kira dan berusaha mempengaruhi Alex untuk mencari tahu tentang Kira ini. Sayangnya saat klien itu ingin melakukan negosiasi, saya justru mengacaukan semuanya. Transaksi pun batal dan mereka harus segera kabur dari sana. Setelah kejadian itu, suasana tim mereka menjadi sangat kacau, namun mereka berusaha saling mengerti, lalu minta maaf. Tepat malam itu, polisi datang ke apartemen mereka. Meskipun para polisi tidak mencari mereka, namun saya merasa jika mereka harus segera pergi sebelum semuanya terlambat. Mereka pun pindah dari sana dan pergi ke Hong Kong sesuai rencana Kira. Selama di Hong Kong, Alex menyewa apartemen mewah sebagai rumah baru mereka. Kehidupan mereka pun berlanjut dan tetap melakukan aksi penipuan dengan menggunakan kartu kredit dan identitas palsu seperti sebelumnya. Semakin lama, mereka semakin mudah mendapatkan uang. Saya pun lama-lama berubah dan merasa semakin tergiur dengan kekayaan. Sementara itu, berbanding terbalik dengan Alex, ia justru merasa telah berbeda dari rencana utamanya untuk balas dendam. Mereka justru sibuk mencari uang tanpa sekalipun membuat rencana untuk merusak sistem bank seperti niat mereka awalnya. Oleh karena itu, Alex ingin mendapatkan perhatian Z supaya pimpinan dark web itu bisa membantunya untuk melakukan rencana ini. Namun saya tidak memperhatikan rencana Alex. Ia memilih sibuk untuk menikmati uang yang telah mereka dapatkan. Dan ternyata hari ini adalah hari ulang tahunnya. Alex pun lama-lama khawatir dengan kondisi saya. Ia merasa jadi sahabat yang buruk karena tidak memperhatikan saya, dan kekhawatiran itu terbukti saat saya terlibat kerusuhan dengan orang-orang yang ada di bar. Mereka berdua pun ditahan polisi. Namun untungnya beberapa saat kemudian, Kira berhasil membebaskan mereka. Akan tetapi Kira tidak menjelaskan siapa orang yang berhasil membebaskan mereka dari tahanan. Ia hanya menyebut orang itu sebagai pamannya. Keesokan harinya, saya kembali menggunakan kartu ATM palsunya. Hal ini membuat Alex marah karena kemarin mereka telah berurusan dengan polisi. Jika mereka semakin tergila-gila dengan uang, tidak menutup kemungkinan mereka akan kembali ditahan oleh polisi. Dan oleh karena itu, Alex pun mengusir saya dari timnya. Malamnya, Kira menjalankan rencananya untuk melakukan pembobolan uang di beberapa mesin ATM dan diberi tanda dark web supaya mendapat perhatian dari Z. Namun ternyata setelah melakukan itu, Kira merasa nggak nyaman. Ia ingin pergi dari sini dan menikmati uang yang telah mereka kumpulkan. Ia ingin bersantai dan tidak terus terlibat dengan polisi maupun para mafia seperti yang selama ini mereka lakukan.
Akan tetapi saat Kira mengatakan rencananya, Z malah menghubungi mereka. Ia merasa terkesan dengan keberanian tim Alex. Akhirnya, Alex pun mengajak bertemu, meskipun Kira sudah punya firasat yang buruk tentang hal ini. Namun, mereka tetap memutuskan untuk bertemu di luar Pulau Hong Kong. Namun ternyata semua ini tidak seperti yang dibayangkan oleh Alex. Ia tidak menyantai jika markas Z dijaga ketat seperti markas mafia. Akan tetapi, Alex tetap mengutarakan rencananya untuk memperoleh dukungan dari Z demi menuntaskan balas dendamnya. Z pun menjelaskan bentuk kerjasama mereka dan memberi peringatan jika Alex gagal dalam kerjasama ini, maka ia harus membayarnya dengan nyawa. Setelah bertemu dengan Z, saya menelpon Alex dan mengatakan bahwa ia menyesal. Ia kini juga sudah kembali ke hotel menunggu Alex pulang. Sayangnya tanpa diketahui oleh Alex, saya telah diincar oleh anak buah pria Kolombo yang dulu beletarnya pernah ia curi. Dalam waktu singkat, saya pun dibunuh di tempat. Begitu ia pulang ke hotel, Alex merasa terkejut melihat saya yang udah nggak bernyawa. Sayangnya mereka tidak bisa menghubungi polisi sehingga mau nggak mau, ia hanya bisa kabur bersama Kira meninggalkan saya. Akhirnya Alex pun harus melanjutkan hidup dan menuntaskan misinya bersama Z. Di sini Alex harus bekerja sama dengan orang-orang lain untuk membunuh kepala bank sentral Amerika. Namun Kira ingin mengajak Alex kabur karena ia tidak ingin berada dalam misi ini. Tetapi Alex berusaha meyakinkan Kira jika misi ini harus mereka kerjakan untuk membalaskan dendam mereka atas ibu Alex dan kematian Sai. Akhirnya Kira pun menuruti Alex. Dan rencana itu pun berhasil, gak butuh waktu lama, berita penembakan kepala bank sentral itu langsung menyebar ke seluruh dunia. Seiring dengan kejadian itu, kepanikan mulai melanda dunia. Semua orang di bidang perbankan membicarakan hal ini hingga membuat perubahan pada pasar saham dunia. Padahal ternyata orang yang ditembak itu bukanlah orang sebenarnya. Ia hanya menyamar dan sengaja melakukan ini untuk membuat kehebohan. Alex dan Kira yang belum sempat kabur akhirnya harus tertangkap begitu keluar dari hotel mewahnya. Beberapa saat kemudian Alex menyadari bahwa ia telah diculik oleh orang-orang gak dikenal. Dan pada saat yang sama, ia telah kehilangan Kira, sekaligus laptop dan kartu identitasnya juga sudah dihancurkan. Akhirnya Alex pun pergi ke Bangkok, Thailand, karena ia ingat bahwa Kira pernah berjanji untuk menemuinya di sana. Setelah sampai di Bangkok, Alex merasa kesepian. Ia pun menghubungi orang tuanya dan berjanji untuk segera pulang dalam waktu dekat. Malamnya, Alex menginap di sebuah hotel kecil untuk istirahat. Meskipun ia juga tak pernah bisa benar-benar istirahat karena terus teringat dengan Kira. Esok harinya, Alex kembali ke titik temunya dengan Kira. Namun ternyata Kira tidak pernah menemuinya. Akhirnya Alex pun pergi ke warnet untuk mencari informasi tentang Kira. Di sini Alex mengetahui jika Z dan komplotannya telah ditangkap. Dan salah satu komplotan itu ternyata adalah Kira yang telah ditembak akibat melarikan diri dari agen FBI. Alex hampir tidak percaya dengan berita yang ia temukan. Sialnya, Alex yang membayar warnet menggunakan kartu kredit terdeteksi menggunakan kartu kredit palsu, sehingga ia pun juga ditangkap oleh polisi. Alex pun dipenjara tanpa diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan, meskipun ia berkali-kali memprotes karena ia ingin mengetahui informasi mengenai Kira. Para polisi itu tidak memperhatikan Alex, hingga Alex pun merasa frustasi. Selama di penjara, Alex berharap Kira dapat menemukannya. Sayangnya, harapan itu hanyalah harapan kosong, hingga Alex ingin mengakhiri hidupnya. Namun ternyata hidupnya tidak segera berakhir, dan oleh karena itu Alex pun kembali bangkit dan memutuskan melanjutkan hidup, karena dia menyadari bahwa ia telah meninggalkan orang-orang yang menyayanginya. 2 tahun kemudian, Alex dibebaskan dari penjara. Ternyata saat berada di luar penjara, Alex justru bertemu dengan Kira. Hal ini membuat Alex merasa senang sekaligus bingung, karena ia mengira bahwa perempuan itu sudah tiada. Akhirnya, Kira pun menjelaskan bahwa selama ini ia bekerja sama dengan Curtis untuk menatap Z. Karena Curtis tahu bahwa Alex akan membawa mereka kepada Z, maka ia menyuruh Kira untuk membantu Alex dalam misi ini.
Jadi selama ini kain yang pernah dicurigai oleh saya ternyata merupakan kenalan Curtis. Ia juga minta maaf telah membuat Alex menunggu sangat lama karena ia juga sedang diawasi setelah penangkapan Z. Namun kali ini Alex dan Kira sudah bisa hidup tenang dan untuk sekarang Alex ingin melanjutkan hidupnya dengan penuh kejujuran.